Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 54 sampai ayat 62 yang mengisahkan tentang Petrus menyangkal Yesus. Apa saja yang kita bisa lihat dan pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Serta apa aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini? Temukan jawabannya dalam renungan kali ini. Selamat mengikuti. Kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini, dan hari ini kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 54 sampai dengan ayatnya yang ke-62. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini demikian. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa ke tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tetapi berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan ini berbicara tentang peristiwa Petrus menyangkal Yesus. Nah saudara, menyangkal ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti mengingkari, tidak mengakui, tidak membenarkan, membantah, melawan, menentang, menyanggah, menolak. Tadi kita sudah baca bagaimana bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Saudara, 3 kali orang berkata kepada Petrus, ya, bahwa Petrus itu adalah salah seorang dari murid Yesus, dan Petrus menyangkali perkataan itu sebanyak 3 kali juga. Orang-orang yang ada di situ rupanya mereka mengenali Petrus sebagai salah seorang murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika orang-orang yang ada di situ bertanya, engkau kan murid orang itu. Engkau kan salah seorang dari mereka. Aku loh sering melihat kamu bersama-sama dengan Yesus. Engkau kan murid Yesus. 3 kali orang berkata demikian kepada Petrus, dan 3 kali pula saudara Petrus menyangkal semua perkataan tersebut. Petrus mengingkari bahwa dirinya adalah murid Yesus. Saya bukan murid Yesus. Petrus tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah murid Yesus. Petrus tidak membenarkan bahwa ia adalah murid Yesus. Petrus membantah kalau dirinya mengenal Yesus. Petrus melawan, Petrus menentang,
Petrus menyanggah perkataan orang kepadanya yang mengenalinya sebagai seorang murid Yesus. Petrus, dia menolak, dia membantah kalau dia itu adalah pengikut Yesus. Nah, saudara, ketika Petrus menyangkal Yesus yang ketiga kalinya, maka berkokoklah ayam dan Petrus melihat Tuhan Yesus memandang kepadanya, lalu kemudian Petrus teringat akan perkataan Yesus kepadanya bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus mungkin terhentak, Petrus mungkin tersentak, dan dia pun menyadari dosanya tersebut. Dia kemudian meninggalkan halaman imam besar itu, lalu pergi menangis dengan amat sedihnya. Nah, saudara, demikianlah kisah yang dicatat dalam bagian firman Tuhan ini tentang peristiwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kisah ini, saudara? Ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, kita akan melihat apa sesungguhnya yang menyebabkan Petrus menyangkal Yesus. Ya, bagian yang pertama ini berbicara tentang sebab-sebab Petrus menyangkal Yesus. Apa sesungguhnya yang menyebabkan Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali? Saya mencatat ada beberapa penyebab mengapa Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Yang pertama, pencobaan iblis. Saudara, peristiwa Petrus menyangkal Yesus ini merupakan bagian dari pencobaan iblis. Di dalam ayat 31, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada Petrus, ya, bahwa Petrus dan juga para muridnya yang lain, mereka akan menghadapi pencobaan iblis. Ya, saya bacakan ayat 31 dari Lukas 22 ini. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Saudara, Tuhan Yesus memberikan peringatan, memberitahukan Petrus dan para murid bahwa mereka akan menghadapi pencobaan iblis. Ya, ini nampak jelas sekali dalam ayat 31 tadi. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Nah, kata kamu di situ, saudara, ada dalam bentuk jamak. Itu berarti peringatan Yesus ini tidak hanya ditujukan kepada Petrus saja, tetapi juga kepada para murid yang lainnya. Iblis menuntut untuk menampi Simon dan para murid yang lain seperti gandum. Artinya apa? Artinya, saudara, iblis ingin mencobai Petrus dan juga para murid yang lain supaya iman mereka kepada Yesus tergoncang. Kalau kita bandingkan peristiwa ini yang dicatat juga di dalam Matius 26 ayat 32, di situ Tuhan Yesus berkata, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Ya, Yesus memberikan peringatan kepada Simon Petrus dan juga kepada para murid yang lain bahwa mereka akan mengalami goncangan iman, bahwa mereka akan menghadapi pencobaan iblis. Ya. Dan Alkitab mencatat bahwa Petrus pada akhirnya jatuh ke dalam pencobaan iblis. Imannya tergoncang yang membuat dia pada akhirnya menyangkal Yesus 3 kali. Petrus gagal untuk melawan pencobaan iblis dengan cara menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian ini kita belajar bahwa iblis, dia akan selalu berusaha untuk mencobai kita dengan tujuan
supaya saudara dan saya pada akhirnya jatuh ke dalam dosa menyangkal Tuhan Yesus. Apa itu menyangkal Yesus? Apa artinya menyangkal Yesus? Saudara, menyangkal Yesus artinya saudara dan saya tidak lagi percaya kepada Yesus. Menyangkal Yesus artinya saudara dan saya tidak lagi beriman kepada Yesus. Saudara dan saya tidak lagi mengaku Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Menyangkal Yesus berarti saudara dan saya tidak lagi mengikut dan melayani Yesus. Nah, inilah tujuan daripada pencobaan iblis. Iblis berusaha menggoda kita, menggoncang kita dengan berbagai macam cara. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya menyangkal Yesus. Saudara dan saya tidak lagi percaya kepada Yesus, tidak lagi mau beriman kepada Yesus, tidak lagi mau mengaku Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, tidak lagi mau mengikut dan melayani Yesus. Saudara dan saya meninggalkan Yesus. Itulah tujuan setan. Itulah pencobaan iblis kepada kita dengan berbagai macam cara. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya menyangkal Yesus. Nah, oleh sebab itu, saudara, melalui bagian firman Tuhan ini, mari kita waspada. Mari kita berjaga-jaga terhadap setiap godaan iblis dengan berbagai macam cara. Berusaha untuk menjatuhkan saudara dan saya dengan tujuan saudara dan saya menyangkal Yesus. Tidak lagi beriman kepada Yesus. Tidak lagi mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak lagi mengikut dan melayani Yesus. Iblis dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam godaannya, dengan berbagai macam tawarannya, dengan berbagai macam pencobaannya, dia berusaha untuk menggoda saudara dan saya, supaya saudara dan saya menyangkal Yesus. Supaya ada saudara dan saya mengikuti apa yang menjadi keinginan iblis dengan tawaran dan godaannya itu. Sehingga saudara dan saya menyangkal Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, pelajaran yang pertama ini, mari berhati-hatilah terhadap pencobaan iblis yang bertujuan supaya saudara dan saya menyangkal Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara, betapa pentingnya kita berjaga-jaga. Kita harus waspada supaya jangan sampai kita terlena dengan godaannya, ya, memakai segala macam cara untuk menjatuhkan saudara dan saya sehingga saudara dan saya menyangkal Yesus. Surat Petrus berkata, berjaga-jagalah, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Dia berjalan keliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Yang kedua, apa sesungguhnya yang menyebabkan Petrus menyangkal Yesus? Itulah Petrus tidak memperhatikan peringatan Tuhan Yesus. Ya, ini penyebab kedua. Selain pencobaan iblis, tetapi juga Alkitab mencatat Petrus dan para murid yang lain tidak memperhatikan peringatan Tuhan Yesus. Saudara, Petrus menyangkal Yesus karena Petrus tidak mau memperhatikan dan percaya dengan sungguh-sungguh terhadap peringatan yang disampaikan oleh Yesus. Tadi kita sudah lihat bagaimana Tuhan Yesus memberi peringatan kepada Petrus dan semua muridnya yang lain akan pencobaan iblis, akan goncangan iman yang akan terjadi, yang akan mereka hadapi. Ya, ayat 31 sampai dengan ayat 34 dari Lukas pasalnya yang ke-22 ini. Ya, dan kalau kita bandingkan Matius 6 ayat 31 sampai 35, di situ juga menjelaskan peringatan Yesus akan goncangan iman yang akan mereka hadapi. Tetapi saudara, Petrus justru mengabaikan peringatan Tuhan Yesus tersebut. Sebagai akibatnya, oleh karena Petrus mengabaikan, menganggap remeh, ya, peringatan Tuhan Yesus tersebut, maka Petrus jatuh dalam dosa menyangkal Tuhan Yesus. Nah, saudara, bagian ini mengajarkan kepada kita supaya kita jangan menganggap remeh setiap nasihat, setiap peringatan Tuhan kepada kita. Jangan anggap remeh teguran Tuhan kepada kita. Kita belajar untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh
setiap nasihat, setiap teguran, setiap peringatan firman Tuhan kepada kita. Dan bukan malah justru kita menganggap lalu, menganggap enteng, menganggap remeh, atau bahkan mungkin mengabaikan setiap nasihat dan peringatan firman Tuhan tersebut. Ketika kita mengabaikan atau menganggap remeh setiap nasihat dan peringatan yang disampaikan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya, maka kita akan dengan mudah jatuh ke dalam dosa penyangkalan terhadap Yesus. Ketika saudara dan saya mengabaikan atau menganggap sepi, menganggap remeh setiap nasihat, teguran, dan juga peringatan yang disampaikan Tuhan kepada saudara dan saya melalui firman-Nya, maka iman kita akan mudah goncang ketika menghadapi pergumulan, dan kita akan dengan mudah jatuh ke dalam pencobaan iblis. Sebaliknya saudara, kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap nasihat, teguran, dan peringatan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, kita perhatikan sungguh-sungguh, kita dengarkan sungguh-sungguh, maka kita akan terhindar dari dosa menyangkal Yesus. Kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan iblis. Kita tidak akan mudah dijatuhkan oleh iblis. Kita tidak akan tergoda dengan berbagai macam tipu muslihat dan godaan iblis. Kenapa? Saudara dan saya memegang, memperhatikan dengan sungguh-sungguh nasihat, teguran, peringatan firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita belajar untuk memperhatikan setiap nasihat, teguran, dan peringatan Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Jangan sampai kita malah seperti Petrus dan murid yang lain yang menganggap remeh atau mengabaikan nasihat dan peringatan Tuhan Yesus kepada mereka. Kepada Petrus, yang mengakibatkan Petrus jatuh ke dalam dosa menyangkal Yesus. Menjadi sebuah pertanyaan perenungan bagi kita. Adakah kita saat ini sedang mengabaikan nasihat, teguran, dan peringatan Tuhan kepada kita? Waktu Tuhan memberikan nasihat kepada saudara, waktu Tuhan memberikan teguran kepada saudara, waktu Tuhan memberikan peringatan kepada saudara melalui firman-Nya, apakah saudara mendengar, memperhatikan, dan merespon nasihat, teguran, peringatan firman Tuhan itu, mendengar dan melakukannya? Ataukah saudara justru malah menganggap sepi, menganggap remeh, atau mengabaikan nasihat dan peringatan Tuhan Yesus tersebut? Hari ini, ketika saudara dan saya mendengarkan nasihat, mendengarkan teguran, mendengarkan peringatan Tuhan melalui firman-Nya kepada saudara dan saya, mari jangan mengeraskan hati. Mari jangan saudara dan saya menganggap sepi, menganggap remeh, apalagi mengabaikan nasihat dan peringatan Tuhan Yesus kepada kita. Tapi mari kita meresponinya. Mari kita menanggapinya. Ya, mari kita melakukannya. Ya, sehingga kita pada akhirnya tidak jatuh ke dalam pencobaan iblis, kita tidak jatuh ke dalam dosa menyangkal Yesus. Nah saudara, inilah penyebab yang kedua yang kita bisa lihat apa sesungguhnya yang menyebabkan Petrus menyangkal Yesus, pencobaan iblis. Dan yang kedua, tidak mendengarkan nasihat, ya, peringatan, dan juga teguran firman Tuhan. Sebab yang ketiga, mengapa Petrus menyangkal Tuhan Yesus, itulah Petrus bersandar kepada diri sendiri dan bukan kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus memberitahukan kepada Petrus dan juga para murid yang lain bahwa mereka semua akan menghadapi goncangan iman, bahwa mereka akan menghadapi pencobaan iblis, apa respon mereka? Kita melihat Petrus dengan jumawa, dengan angkuh, congkak, sombong. Petrus berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Matius 26 ayat 33. Ya.
Bayangkan itu saudara. Waktu Tuhan Yesus memberitakan peringatan, malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku. Hati-hati dengan pencobaan iblis. Petrus, iblis menuntut untuk menampi engkau seperti menampi gandum. Apa jawab Petrus? Tuhan, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Petrus merasa dirinya kuat. Petrus merasa dirinya mampu. Para murid yang lain, silakan, mereka akan goncang imannya. Tapi sekali-kali aku tidak. Bahkan waktu Yesus menegur sikap Petrus yang jumawa itu, yang merasa dirinya hebat, Yesus menegur, "Hei Petrus, bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali." Lalu apa jawab Petrus ketika Yesus memberi peringatan yang keras, "Engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Engkau akan menyangkal aku 3 kali." Bukannya sadar, bukannya merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan, Petrus justru kembali sesumbar. Petrus omong besar, Petrus sombong, Petrus menantang perkataan Yesus itu. "Tuhan, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau." Dia tetap sesumbar, dia tetap jumawa. Padahal Yesus memberi peringatan hari ini, malam ini juga. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan, sudahlah Tuhan, aku siap mati bersama dengan engkau. Aku takkan menyangkal engkau." Bahkan saudara, semua murid yang lain pun ikut-ikutan mengatakan hal yang sama kepada Yesus. "Kami juga Tuhan tidak akan menyangkal engkau. Kami siap mati buat engkau Tuhan." Matius 26 ayat 34, juga Lukas 22 ayat 33. Bagaimana murid yang lain pun ikut-ikutan mengatakan hal yang sama kepada Yesus. Petrus dan juga para murid yang lain dengan jumawa mengatakan bahwa mereka sanggup untuk menghadapi goncangan iman serta pencobaan iblis tersebut. Dengan sesumbar, mereka mengklaim bahwa dengan kekuatan mereka sendiri, mereka sanggup, mereka mampu untuk menghadapi goncangan iman dan pencobaan iblis tersebut. Merasa diri hebat, merasa diri kuat, kekuatanku bisa. Aku akan bertahan di tengah-tengah goncangan iman, di tengah-tengah pencobaan iblis. Aku tidak akan menyangkali engkau Tuhan, bahkan aku siap mati bagi engkau. Tapi apa yang terjadi saudara? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Apa yang diperingatkan Yesus terjadi? Petrus menyangkal Yesus 3 kali dan para murid yang lain. Mereka melarikan diri meninggalkan Yesus seorang diri ketika Yesus ditangkap. Matius 26 ayat 56b dan Markus 14 ayat yang ke-50. Tidak ada seorang pun daripada murid-muridnya yang menemani Yesus ketika ditangkap. Yesus ditinggalkan sendirian. Di mana omongan mereka yang secara jumawa, omongan-omongan mereka yang sesumbar mengatakan, "Kami siap mati bagimu Tuhan, kami tidak akan menyangkal engkau." Waktu Yesus ditangkap, semua lari kocar-kancir menyelamatkan dirinya. Tidak ada seorang pun yang menemani Yesus ketika Yesus ditangkap. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pelajaran penting bagi kita yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini adalah jangan kita sesumbar, jangan kita jumawa dengan kekuatan kita sendiri yang membuat kita pada akhirnya bersandar atau mengandalkan diri kita sendiri dan bukan lagi bersandar dan mengandalkan Tuhan. Saudara, dalam menghadapi peperangan rohani, dalam menghadapi pergumulan-pergumulan, dalam menghadapi goncangan iman, dalam menghadapi pencobaan iblis, kita harus menyangkal diri kita dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sangkal dirimu. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Menyangkal diri artinya kita harus dengan kerendahan hati mengakui kelemahan serta keterbatasan kita.
Menyangkal diri artinya saudara dan saya harus mengakui bahwa saudara dan saya tidak bisa bersandar bergantung sepenuhnya kepada diri saudara dan saya sendiri. Kepada apapun yang kita punya di dalam menghadapi setiap goncangan iman. Di dalam menghadapi setiap pencobaan iblis. Di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan, rintangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu menyangkal diri. Ya. Saudara harus jujur, saudara harus terbuka dengan diri saudara sendiri dan juga dengan Tuhan. Saya tidak mampu dengan kekuatanku sendiri, Tuhan. Aku orang yang tidak punya kekuatan, aku orang lemah. Aku tidak bisa bersandar kepada diriku dan juga kepada apa yang ada padaku, kepada apa yang aku punya, kepada apa yang ada di sekelilingku. Itu sangkal diri. Kita harus mengakui bahwa hanya di dalam Kristus sajalah kita bisa mendapat kekuatan. Bukan bersandar kepada diri sendiri. Bukan bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Bukan bersandar kepada pengalaman, kepintaran kita, popularitas kita, kedudukan kita, jabatan kita, kekayaan kita, atau apapun yang kita punya di dunia ini, atau kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Tidak. Kita harus menyangkal bahwa itu semua bukanlah tempat sandaran, bukanlah tempat kita bergantung dalam kehidupan kita. Terlebih lagi ketika menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan, pencobaan iblis, goncangan iman yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari dan mengakui bahwa hanya dengan bersandar kepada Kristus sajalah maka kita bisa bertahan dalam setiap goncangan iman, dalam setiap pencobaan iblis, dalam situasi kondisi yang sulit, dalam tantangan dan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, kata Rasul Paulus, bisa kutanggung. Bukan di dalam kekuatannya sendiri, bukan di dalam kepintarannya sendiri, bukan di dalam kehebatannya sendiri, popularitasnya sendiri. Bukan kepada kekuatan manusia. Paulus mengatakan segala perkara itu bisa kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, oleh sebab itu saudara, mari jangan kita bersandar kepada kekuatan diri kita sendiri. Jangan kita bergantung kepada apa yang kita miliki. Atau bergantung kepada kekuatan manusia. Jangan, saudara. Kita belajar dari Petrus. Waktu Petrus bersandar kepada kekuatannya sendiri, ya, dengan sombong dan jumawa mengatakan bahwa saya sanggup untuk bertahan, Tuhan. Jangan khawatir, saya tidak akan sangkal engkau, saya tidak akan melarikan diri, nyawaku siap kuberikan kepadamu. Justru Petrus jatuh di sana. Nah, mari kita jangan bersandar kepada kekuatan kita sendiri, ya. Mari kita hanya menggantungkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Yesus Kristus saja. Sehingga dengan demikian, segala perkara dapat kita tanggung. Dapat kita hadapi di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Sehingga dengan demikian, saudara dan saya akan bertahan di tengah goncangan iman. Saudara dan saya tidak akan jatuh ke dalam pencobaan iblis yang berusaha untuk menjatuhkan saudara dan saya dalam dosa menyangkal Yesus. Karena saudara dan saya ada di dalam Yesus. Saudara dan saya bergantung bersandar sepenuhnya kepada Yesus. Dan dari Yesus sajalah kita mendapatkan kekuatan kita. Sehingga segala perkara apapun itu, goncangan iman, pencobaan iblis, tantangan, pergumulan, apapun situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa tanggung itu semua karena kita mendapatkan kekuatan dari Kristus yang tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Kristus. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 3 hal yang menyebabkan Petrus menyangkal Yesus. Mari kita belajar dari ketiga hal ini. Kita memperhatikan ketiga hal ini sebagai sebuah pembelajaran penting bagi kita. Yang kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga saudara dan saya tidak jatuh dalam dosa menyangkal Yesus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah
pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini, sebab-sebab Petrus menyangkal Yesus. Ada 3 sebab yang sudah kita lihat dan pelajari bersama dari bagian firman Tuhan ini yang menyebabkan Petrus menyangkal Yesus. Apa itu pencobaan iblis? Apa itu tidak memperhatikan peringatan Tuhan? Apa itu bersandar kepada diri sendiri dan bukan kepada Tuhan? Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini, saudara, adalah kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini tindakan Tuhan Yesus dalam peristiwa Petrus menyangkal Yesus. Saudara, Tuhan Yesus memang memperingatkan, menubuatkan kejatuhan Petrus dalam dosa menyangkal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia tahu bahwa Petrus akan jatuh dalam dosa menyangkal Yesus. Tetapi yang menarik, saudara, Tuhan Yesus, dia tidak tinggal diam. Tuhan Yesus, dia melakukan tindakan. Kita melihat tindakan Tuhan Yesus di dalam peristiwa Petrus menyangkal Yesus. Apa saja tindakan Yesus tersebut? Pertama, Tuhan Yesus mendoakan Petrus supaya iman Petrus jangan gugur. Ayatnya yang ke-32. Mari kita baca ayat 32. Saya mulai ayat 31 dulu. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Saudara, Tuhan Yesus mendoakan Petrus supaya iman Petrus jangan gugur. Meskipun kita melihat Petrus dia menyerah dalam pencobaan yang dialaminya. Dia tunduk kepada goncangan yang terjadi dalam kehidupan imannya, yang menyebabkan dia jatuh dalam dosa menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi Yesus, dia telah berdoa untuk Petrus supaya iman Petrus jangan gugur. Biarpun dia jatuh, tapi imannya tidak sampai gugur. Kenapa? Yesus sudah berdoa kepada Bapa untuk menjaga iman Petrus, sehingga tidak dibiarkannya iman Petrus itu gugur. Ya. Inilah tindakan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Petrus, dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, ada kalanya kita jatuh dalam dosa. Ada kalanya kita jatuh dalam menyangkal Yesus. Tetapi Kristus sang pendoa syafaat itu, imam besar kita, dia berdoa kepada Bapa supaya ketika kita pun jatuh, ya, iman kita tidak gugur. Itu sebabnya Alkitab berkata, saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Imannya tidak sampai gugur. Kenapa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya. Yang kedua, apa tindakan Yesus? Tuhan Yesus menuntun Petrus kepada pertobatan sejati. Ayat 32, ayat 61. Sampai dengan ayat 62 dari bagian firman Tuhan ini. Ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jikalau engkau sudah insaf. Ini tindakan Tuhan menuntun Petrus kepada pertobatan yang sejati. Saudara, mari kita lihat ayat 61 sampai dengan ayat 62. Di situ dikatakan, waktu Petrus menyangkal Yesus yang ketiga kalinya, dan saat itu berkokoklah ayam. Ayat 61 mencatat, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Saudara, ketika Petrus menyangkal Tuhan, Tuhan tidak memalingkan mukanya dari Petrus. Tuhan tidak meninggalkan Petrus dalam kejatuhannya. Waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Tuhan justru berpaling memandang Petrus. Dia melihat Petrus dengan mata yang penuh dengan belas kasihan. Dia memandang Petrus yang jatuh dalam dosa itu dengan mata yang penuh kasih.
Dengan mata yang penuh belas kasihan, Tuhan memandang Petrus. Petrus melihat tatapan Tuhan yang mungkin sedih. Tatapan Tuhan yang mungkin kecewa. Ya, tapi Tuhan memandang Petrus. Ini bukti kasih Tuhan kepada Petrus. Ini bukti kepedulian Tuhan kepada Petrus. Dia memandang muridnya yang jatuh dalam dosa penyangkalan terhadap dirinya. Pandangan Yesus menunjukkan bahwa Yesus peduli dengan kejatuhan Petrus. Biarpun Petrus menyangkal dia 3 kali, tapi Tuhan tidak tinggalkan dia. Dia memandang Petrus dengan mata penuh belas kasihan. Mata yang menuntun kepada kesadaran akan dosa yang dilakukan Petrus. Mata yang menuntun kepada pertobatan yang sejati dari Petrus yang sudah jatuh dalam dosa. Alkitab mencatat, teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Melalui tatapan Tuhan kepada Petrus, Tuhan mengingatkan kembali peringatannya. Firman-Nya kepada Petrus, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Apa yang dilakukan Petrus? Dia sadar dosanya. Dia sadar kesombongannya selama ini. Dia menyadari pemberontakannya kepada Tuhan. Dia menyadari sikapnya yang meremehkan nasihat, teguran, dan peringatan firman Tuhan. Dia pergi keluar menangis dengan sedihnya. Meratapi dosanya di hadapan Tuhan. Saudara, inilah pertobatan yang sejati. Ya. Tuhan Yesus mendoakan Petrus supaya iman Petrus jangan gugur. Tetapi juga Tuhan Yesus menuntun Petrus kepada pertobatan sejati. Tuhan Yesus, dia tidak membiarkan Petrus tinggal dalam kejatuhannya tersebut. Tetapi dia menuntun Petrus kepada pertobatan yang sejati. Pandangan Yesus itu adalah sebuah pandangan yang mengingatkan Petrus akan segala kesombongan, akan segala sikapnya yang jumawa, yang sesumbar, yang merasa diri hebat. Pandangan Yesus itu mengingatkan Petrus akan peringatannya kepada Petrus, jangan engkau bersandar kepada kekuatanmu sendiri. Pandangan itu mengingatkan kepada Petrus, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan karena pandangan Yesus yang menuntun, membimbing, mengarahkan Petrus kepada pertobatan yang sejati, Petrus pun meratapi dosanya. Petrus menangis sebagai tanda pengakuannya, aku telah berdosa, ya Tuhan, kasihanilah aku ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang disertai duka yang amat mendalam, ratapan terhadap dosa dan kesombongan kita. Itulah pertobatan sejati. Kalau hari ini saudara dituntun Tuhan untuk mengalami pertobatan yang sejati, saudara meratapi dosa-dosa saudara. Saudara bersedih dengan dosa-dosa saudara. Saudara menyadari bahwa saudara tidak bisa membebaskan diri saudara daripada dosa yang saudara sudah lakukan. Maka saudara akan melihat tatapan Yesus yang penuh belas kasihan itu, yang mengundang saudara untuk datang kepadanya, untuk dia mengampuni dosa saudara, memulihkan saudara, mengeluarkan saudara dari dosa itu, dan menjalani kehidupan yang kudus dan suci bersama dengan Tuhan. Ya, inilah tindakan Tuhan menuntun Petrus kepada pertobatan yang sejati. Yang ketiga, setelah Petrus bangkit dari kejatuhannya, setelah dia sadar dan bertobat dari kejatuhannya, Tuhan Yesus mengutus Petrus untuk menguatkan murid-murid yang lain. Ya, saudara perhatikan kembali ayat 32 dari Lukas pasal 22 ini. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kalau engkau sudah bertobat, kalau engkau sudah belajar daripada kejatuhanmu, maka kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain, yang sedang mengalami goncangan iman, yang sedang menghadapi pencobaan iblis. Kuatkanlah mereka. Bagaimana engkau dipulihkan Tuhan, bagaimana engkau belajar dari kejatuhanmu untuk menguatkan saudara-saudaramu yang lain, murid-murid yang lain, agar mereka juga tetap teguh dalam iman, tetap bersandar kepada Kristus, dan bukan bersandar kepada kekuatan sendiri.
Nah, saudara, inilah yang Yesus lakukan kepada Petrus. Ketika Petrus jatuh ke dalam dosa, menyangkal Yesus. Yesus tidak tinggal diam. Yesus berdoa bagi Petrus. Yesus menuntun Petrus kepada pertobatan yang sejati. Petrus taat, dia mau dibimbing oleh Tuhan. Sehingga dia pada akhirnya bertobat. Dan dia sekarang melayani Tuhan secara luar biasa. Dipakai Tuhan secara hebat dan luar biasa. Dulu dia menyangkal Yesus 3 kali. Ya, dulu dia takut menerima konsekuensi imannya kepada Kristus. Tetapi setelah dia dibaharui oleh Tuhan, dia pakai Tuhan untuk memberkati banyak orang-orang percaya. Bahkan dia pun mati bagi Kristus. Dia siap mati bagi Kristus. Semua ini adalah pekerjaan Kristus di dalam diri Petrus. Nah, saudara, dari bagian ini kita bisa mengambil pelajaran penting. Apa itu? Itulah Tuhan tidak tinggal diam ketika saudara dan saya jatuh dalam dosa. Tuhan tidak tinggal diam. Ya. Tuhan akan menuntun saudara dan saya kepada kesadaran dan pertobatan atas dosa-dosa kita. Saudara, dalam perjalanan iman kita di dalam dunia ini, kita pasti akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, rintangan, goncangan iman, dan juga pencobaan iblis. Ada kalanya kita jatuh dalam dosa seperti Petrus, seperti para murid yang lain. Ada kalanya kita menyerah terhadap goncangan yang menerpa iman kita, menyerah terhadap pencobaan iblis, seperti yang terjadi oleh Petrus, dialami oleh Petrus dan juga murid-murid yang lain. Tetapi meskipun demikian, saudara, Kristus yang mengasihi kita, dia tidak tinggal diam. Kristus selalu mendoakan kita, dialah imam besar kita, yang berdoa bagi kita kepada Bapa, sehingga dalam kejatuhan kita sekalipun, kita tidak dibiarkan sampai tergeletak. Iman kita tidak gugur. Ya. Jaminan pemeliharaan Tuhan dalam kejatuhan kita pun juga begitu hebat dan begitu kuat. Apa itu? Kita tidak dibiarkan iman kita gugur. Tidak dibiarkan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Kristus menjadi juru syafaat kita. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 26 juga di situ dicatat, Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa. Ya. Kristus menuntun kita kepada pertobatan yang sejati waktu kita jatuh ke dalam dosa. Kristus bahkan memakai kejatuhan kita tersebut di kemudian hari sebagai alat pembelajaran bagi pertumbuhan iman kita. Kita jatuh, kita bangkit, kita belajar dari kejatuhan kita. Tidak mengulangi kejatuhan itu, tapi belajar dari kejatuhan itu untuk pertumbuhan iman kita seterusnya. Dan pada akhirnya memakai kita untuk menguatkan saudara-saudara seiman kita yang lain, yang mungkin sedang mengalami goncangan iman, yang mungkin sedang mengalami tantangan dan pergumulan dalam hidup mereka, yang mungkin sedang mengalami berbagai macam pencobaan iblis. Adakah saudara saat ini sedang tergoncang imanmu? Adakah saat ini saudara jatuh ke dalam pencobaan iblis, sehingga saudara menyangkal Yesus? Saudara tidak percaya kepada Yesus. Saudara tidak lagi beriman kepada Yesus. Saudara tidak lagi mengaku Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara tidak lagi mengikut dan melayani Yesus. Tuhan, aku berhenti melayani Tuhan. Aku orang berdosa. Aku tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Imanku tergoncang ya Tuhan. Hari ini firman Tuhan berbicara dengan terang dan jelas kepada saudara. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Dia sudah mendoakan saudara supaya iman saudara jangan gugur. Dia sedang menyadarkan saudara dari kejatuhan saudara, memanggil saudara, menuntun saudara, membimbing saudara kepada pertobatan yang sejati. Nah, oleh sebab itu saudara, waktu Tuhan menyadarkan dan menjamah hati saudara melalui firman Tuhan ini, mari kita bertobat dan kembali kepada Yesus. Tuhan terbuka menunggu saudara. Tuhan panggil saudara. Ya, sama seperti Tuhan memandang Petrus yang sudah menyangkal dirinya 3 kali. Dia pun juga sedang memandang saudara yang mungkin saat ini juga sedang dalam keadaan menyangkal Yesus. Dia memandang saudara, memanggil saudara,
memberikan satu pelajaran penting kepada saudara, bahwa di luar Yesus saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Bahwa ketika saudara bersandar kepada kekuatan saudara sendiri, maka saudara sendiri yang akan mengalami kerapuhan, kejatuhan. Itu sebabnya melalui tatapan lembut Yesus kepada saudara yang sedang jatuh dalam goncangan iman, yang sedang jatuh dalam pencobaan iblis, Yesus memandang saudara. Yesus tidak memalingkan pandangannya dari saudara, tapi Yesus berpaling kepada saudara. Yesus memandang saudara, mengulurkan tangannya, ingin menuntun dan membawa saudara kepada pertobatan sejati. Dan ketika saudara menyadari dan bertobat dari kejatuhan saudara, saudara belajar dari kejatuhan tersebut yang menolong saudara untuk terus belajar, hidup dalam pimpinan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mulai meninggalkan segala kebergantungan kepada diri sendiri dan kepada kekuatan yang lain. Maka Tuhan mau pakai saudara untuk menguatkan saudara-saudara seiman yang lain, yang mungkin sedang mengalami pergumulan dalam iman mereka, maupun juga yang mungkin sedang dalam pencobaan iblis. Tuhan bisa pakai kegagalan saudara untuk menjadi penghiburan bagi saudara-saudara seiman yang lain. Sama seperti kita belajar dari kegagalan Petrus dan para muridnya, yang menjadi penghiburan bagi kita sekalian pada hari ini. Bahwa di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahwa di dalam Kristus, Kristus menyambut kita yang berdosa ini. Kristus menyambut kita yang menyadari dosanya dan yang mau bertobat. Kristus mau memulihkan kita. Itu yang kita bisa belajar dari kejatuhan Petrus. Kejatuhan saudara pun Tuhan bisa pakai untuk menjadi sarana, memakai saudara untuk menghibur saudara-saudara seiman saudara yang lain ketika sedang mengalami pergumulan dalam iman mereka, maupun ketika mereka sedang mengalami pencobaan iblis. Waktu saudara bertobat, belajar dari kejatuhan saudara, saudara menemukan maksud dan rencana Tuhan di balik kejatuhan saudara tersebut, maka itu akan dipakai Tuhan. Tuhan pakai saudara melalui kejatuhan itu. Tuhan pakai saudara melalui pembelajaran-pembelajaran yang saudara peroleh dari kejatuhan saudara untuk menguatkan iman saudara-saudara seiman kita yang lain. Sehingga mereka dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan imannya di dalam menghadapi pergumulan iman maupun pencobaan iblis. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita dari kisah Petrus menyangkal Yesus. Kiranya kita semua memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap nasihat, teguran atau peringatan Tuhan terhadap kita melalui firman-Nya, supaya saudara dan saya tidak jatuh ke dalam dosa menyangkal Yesus. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita semua bergantung sepenuhnya, diajar untuk bergantung sepenuhnya. Ya, belajar untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Kristus saja di dalam menjalani apapun situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk ketika kita sedang mengalami goncangan iman maupun pencobaan iblis dalam kehidupan kita, dan tidak lagi bergantung kepada diri kita sendiri, kepada manusia, kepada apapun yang ada di sekitar kita, atau kepada apapun yang ada di dunia ini. Percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dia berdoa bagi kita. Ketika kita jatuh, Dia tidak membiarkan kita sampai tergeletak. Dia tidak membiarkan iman kita gugur, karena Dia selalu mendoakan kita. Dia selalu menuntun kita untuk kembali bangkit dari kejatuhan kita dalam dosa, dan menuntun kita kepada pertobatan yang sejati, serta Dia mau pakai kita untuk menjadi berkat, penghiburan bagi saudara-saudara kita, menguatkan saudara-saudara seiman kita yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan dalam hidup mereka. Mari, datanglah kepada Kristus. Kristus akan memulihkan kehidupan saudara. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan shalom.